say a word. Who would have thought that this would end? The more we got to spend, my feelings growing. I didn't think I'd be attracted to your type, boy. The summer when we kissed, beginning of our secret love. Baby, you got me going all around you. I can't resist myself, cause I just need you here. The way you pull me in, your summer cologne's got me free. Summer cologne's got me falling to my knees. I don't need much, baby. I just need you right here next to me, yeah. You wrap your arms around me, my heart begins to stutter, my words are beating. The night that you had left me, I was so obsessed with thinking. When you confess your feelings, you ask me how I feel. I said I feel lonely without you by my side. Don't need a reason why. Baby, you got me going all around you. I can't resist myself, cause I just need you. Cause I just need you. The way you pull me, the way you pull me. Your summer cologne's got me free. Summer cologne's got me falling to my knees. I don't need much, baby. I just need you right here next to me. Summer cologne's got me free. Summer cologne's got me falling to my knees. I don't need much, baby. I just need you right here next to me, yeah. Rencananya yang indah, ia telah mempertemukan dan menumbuhkan kasih antara Yusuf Junianto Lumban Batu dan Dewi Natania Septianti Borusrait, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Sabtu tanggal 12 Februari 2022, dengan keyakinan iman dan sukacita melimpah, disaksikan oleh keluarga dan para sahabat. Mereka hendak memohon berkat Allah untuk menjalani suatu kehidupan baru, yaitu pernikahan. Marilah kita bangkit berdiri, mengundang kehadiran Allah dalam ibadah ini, dan menyambut kedua mempelai. Silakan.
kita duduk kembali. Perkataan ini dimulai dan kita awali dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Langsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah dan Maha Pengasih kepada kami umat-Mu. Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan ikut serta dalam karya penciptaan-Mu dengan membangun hidup berkeluarga. Pandanglah kedua mempelai ini yang menanggapi panggilan-Mu untuk hidup berkeluarga. Berkatilah mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati itu dalam kehidupan berkeluarga mereka, baik dalam suka maupun duka. Di dalam Yesus Kristus Anak-Mu, dengarlah seruan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yang melampaui segala akal dan budi manusia, biarlah bersama dengan kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Kami gumuli dari Yohanes 2 ayat 10b. Demikian firman-Nya. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan selamat berbahagia buat Yusuf dan Devi dalam melangkah menuju satu fase yang baru. Fase yang baru kamu masuki nanti. Untuk itu kita biasanya orang hendak berangkat ke suatu daerah yang belum pernah ia tahu akan selalu bertanya-tanya, amankah di sana? Tentramkah di sana? Dan sebagainya. Demikianlah kiranya kamu berdua bertanya dan disapa firman ini. Firman ini sebenarnya adalah rangkaian cerita tentang Yesus pertama sekali menciptakan mujizat air menjadi anggur. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sana yang menjadi pedoman hidup kita untuk memperbaharui langkah kita ke depan. Apa itu? Pertama, Tuhan Yesus melakukan mujizatnya pertama sekali. Panggungnya adalah rumah tangga atau pernikahan. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa demikian? Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat yang pertama sekali di bait Allah, ruangan yang kudus, ruangan yang besar, atau di tanah lapang, supaya lebih banyak orang menyaksikannya? Ini diam-diam, tidak ada yang tahu. Bahkan ketua pesta tidak mengetahui yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Ini menjadi pertanyaan bagi kita dan buat kamu semua, terlebih buat kamu Yusuf dan Devi. Kenapa Tuhan pertama sekali membuat tanda mujizat panggungnya adalah rumah tangga? Karena ternyata Tuhan sangat memberi perhatian terhadap kehidupan rumah tangga. Tuhan sangat mengasihi rumah tangga. Dan untuk itulah dia awali mujizatnya di dalam rumah tangga. Rumah tangga juga adalah awal kemajuan dunia ini dan sekaligus awal kehancuran dunia ini. Dengan demikian Tuhan mengharapkan dunia ini supaya lestari, aman dan tenteram. Jangan hancur. Itu sebabnya dia awali kehidupan mujizatnya di dalam pernikahan atau rumah tangga. Yang kedua yang perlu kita lihat, apa dan bagaimana sebenarnya pernikahan itu? Apa dan bagaimana sebenarnya rumah tangga itu? Rumah tangga itu adalah desain Allah sendiri. Allah yang mendesainnya. Ketika Allah menciptakan laki-laki, Ia mengatakan tidak baik laki-laki itu seorang diri. Mari kita ciptakan penolong baginya yang sepadan. Tentu seorang penolong lebih kuat daripada orang yang ditolong. Dalam hal ini yang jelas perempuan adalah lebih kuat daripada laki-laki. Itu desain Allah. Tapi kalaupun lebih kuat perempuan dari laki-laki, bukan diizinkan Allah perempuan menjajah laki-laki. Dan laki-laki juga tidak boleh menjajah perempuan. Artinya mereka tidak boleh saling menyakiti, mereka tidak boleh saling melukai, tetapi mereka adalah teman sekerja yang sepah. Dan yang ketiga yang kita lihat di sana, pernikahan adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaat.
Kita tidak akan mengerti bagaimana sebenarnya hubungan Kristus dengan jemaat jika kita tidak mempraktekkannya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di dalam kehidupan berumah tangga, kita harus punya komitmen. Apa komitmen itu? Join together, stick together. Tetap bersama apapun yang terjadi. Tetap bersama bagaimanapun cuaca yang kita hadapi. Itulah komitmen kita. Mengapa rumah tangga mereka di sana bisa langgeng? Mengapa rumah tangga di sana tetap cepat sekali hancur? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jalani. Kalau kita suka hancur, ya jangan punya komitmen. Tapi kalau kita mau langgeng sampai sahur matua, istilah orang Batak, maka kamu berdua harus punya komitmen. Karena dengan komitmen itulah kamu bertahan. Komitmen itulah yang menyatukan. Karena our God is God of commitment. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli dan menghargai komitmen. Oleh sebab itu, berkomitmenlah. Dan komitmen itulah yang menyatukan. Apa komitmen? Kamu di dalam Kristus, kami harus satu, sehidup semati sampai ajal memisahkan. Dan yang keempat yang kita lihat dalam peristiwa di Kana ini adalah mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama sekali, air menjadi anggur. Kenapa tidak pertama sekali dia membangkitkan orang mati? Kenapa tidak menyembuhkan orang sakit, atau berjalan di atas air, atau memberi makan 5.000 orang dan sebagainya? Kenapa harus air menjadi anggur? Ini boleh kita renungkan. Memang sepertinya air menjadi anggur hal yang biasa. Tapi Tuhan, atau bagi Tuhan, yang terpenting mujizat di dalam kehidupan kita adalah berubah. Perubahan. Banyak orang fokus kepada harta. Bagaimana kita supaya kita banyak harta, supaya banyak ini dan itu, bagaimana supaya sejahtera, bagaimana supaya sehat dan sebagainya. Tuhan tidak akan memberkati rumah tangga kita hanya karena gaya. Tuhan tidak akan memberkati rumah tangga kita karena pakaian. Tuhan juga tidak akan memberkati apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan memberkati mengapa kita kerjakan. Artinya apa motivasi kita mengerjakan. Yang penting bukan apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukannya. Untuk itulah rumah tanggamu bagaikan air, tapi di tangan Yesus, di tangan Tuhan, rumah tanggamu akan bisa menjadi manis, indah, berguna bagi banyak orang. Dan inilah sebuah perubahan. Bagaimana kamu berguna bagi banyak orang, bagaimana rumah tanggamu menjadi idola banyak orang. Dan yang terakhir sekali adalah apa yang menggerakkan Tuhan Yesus melakukan mujizat? Supaya mujizat itu juga sampai kepada kamu. Di dalam dan bersama dengan kamu juga terjadi mujizat. Pertama adalah masalah. Dalam pesta di Kana ini masalah, kekurangan anggur. Itu sebabnya problem can
creates miracle. Masalah dapat membuat keajaiban jika masalah itu sampai ke dalam dan ke tangan Tuhan. Itu sebabnya apapun masalah di dalam kehidupanmu, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menanggung jawab dan menyelesaikan masalahmu. Maka kamu akan sukacita dan berbahagia. Apa yang tidak berarti bagimu, di dalam Tuhan pasti bisa berarti dan dinikmati banyak orang. Kalau itu sampai kepada Tuhan. Dengan demikian, jadilah rumah tanggamu rumah tangga yang mau berdoa, menyesalkan atau menyerahkan segala persoalan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan jawab dan menciptakan miracle, mujizat di dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir, mengapa kamu berdua datang ke gereja ini? Mengawali kehidupan berumah tanggamu. Kenapa tidak dari catatan sipil langsung ke pesta di adat sana? Kenapa? Karena kita sama-sama meyakini bahwa gereja ini adalah rumah Tuhan. Tuhan bersemayam di sini. Tuhan yang kita yakini punya berkat dan apa yang kita inginkan. Untuk itulah berikanlah dirimu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati hidupmu. Karena Tuhan sumber berkat. Ada apa saja yang kita butuhkan, ada di tangan Tuhan. Dengan demikian, relakan hidupmu menjadi panggung mujizat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kamu sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan dan Allah sekaligus menjadi Bapa bagi kami. Biarlah Engkau sedengkan telingamu mendengarkan doa pengantin ini, mendengarkan doa dan harapan orang tuanya, mendengarkan doa dan harapan hula-hulanya. Biarlah semuanya nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga dengan acara adat yang akan berlangsung nanti. Engkaulah yang memimpin mereka agar apa yang telah kami rencanakan boleh menjadi kemuliaan bagimu. Termulialah Engkau ya Bapa, Anak dan Roh Kudus melalui mereka. Amin.